Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1041 sampai tahun 1045. Bab 1041. Wanita ini, Qinlan, adalah yang terbaik dari yang terbaik, tidak peduli sosok atau penampilannya. Jadi ketika Qinlan muncul di ruang kelas, itu langsung menimbulkan sensasi. Anak laki-laki di kelas semua menatap sekeliling, menatap lurus ke posisi podium. Semua orang memandang Qinlan dengan tercengang. Bagaimanapun, mungkin impian seumur hidup semua mahasiswa untuk memiliki guru yang begitu cantik. Dengan wanita cantik seperti Qinlan sebagai guru, meskipun dia tidak bisa berhubungan seks dengannya, rasanya sangat membahagiakan bisa mengawasinya di kelas setiap hari. Qinlan berdiri di podium dan memperkenalkan dirinya secara singkat. Setelah perkenalan Qinlan, para siswa di kelas langsung memberikan tepuk tangan yang memekakkan telinga. Nampaknya semua orang menyambut baik kedatangan guru cantik ini. Hanya Fendi Zanders yang duduk di sana sendirian, karena dia masih belum bisa melupakan keterkejutannya melihat Qinlan. Pada saat ini, Fendi Zanders merasa bahwa Qinlan, seorang wanita, dihantui. Fendi Zanders, kenapa kamu linglung? Meskipun guru bahasa Inggris yang baru sangat cantik, kamu tidak perlu tercengang. Melihat Fendi Zanders duduk di sana dengan bodohnya, Xiao Yu berteriak pada Fendi Zanders tanpa daya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Saat ini, tidak ada yang bisa memahami suasana hati Fendi Zanders saat ini sama sekali. Dan Qinlan di podium juga tampak melihat posisi Fendi Zanders, dan kemudian menunjukkan senyuman yang sangat familiar pada Fendi Zanders. Fendi Zanders langsung pingsan setelah melihat senyum Qinlan, ekspresi wajahnya sangat memalukan. Fendi Zanders dan Hebo, apakah kamu melihatnya? Guru bahasa Inggris baru di kelas kita sepertinya sedang tersenyum padaku. Apakah kalian berdua melihatnya? Xiao Yu tergagap dan berteriak pada Fendi Zanders dan Hebo. Fendi Zanders memandang Xiao Yu yang konyol dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Dengan begitu banyak siswa di kelas saat ini, Fendi Zanders tampaknya menjadi satu-satunya yang tahu betapa menakutkannya Qinlan. Qinlan memulai kelas setelah memperkenalkan dirinya. Meskipun Qinlan terlihat seperti Fas, nyatanya tingkat bahasa Inggris Qinlan masih sangat tinggi. Bahkan di jurusan bahasa Inggris Universitas Jiangcheng, dia adalah salah satu yang terbaik. Para siswa di dalam terkejut ketika mereka mendengar bahasa Inggris Qinlan yang fasih. Pada saat ini, Fendi Zanders merasa hari-harinya seperti bertahun-tahun, karena yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah meminta Qinlan untuk mengklarifikasi masalah tersebut setelah kelas selesai. Sekarang dia benar-benar ingin tahu apa yang ingin dilakukan wanita Qinlan ini. Waktu satu kelas berlalu dengan cepat. Setelah bel tanda berakhirnya kelas berbunyi, Qinlan melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan keluar kelas dengan anggun. Guru bahasa Inggris di kelas kita terlalu tampan. Melihat punggung Qinlan yang menawan, Xiao Yu berkata dengan penuh semangat. Ya, ini pertama kalinya aku melihat guru wanita secantik itu, dia bahkan lebih cantik dari gadis-gadis cantik di sekolah kita. Aku ingin tahu apakah guru Qin punya pacar. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bangkit dan berjalan keluar kelas. Melihat Fendi Zanders hendak pergi, Xiao Yu buru-buru mengulurkan tangannya untuk meraih Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Ada yang harus kulakukan. Pada saat ini, Fendi Zanders tentu saja tidak akan memberitahu Xiao Yu bahwa dia mengenal Qinlan, dan bahwa dia sangat akrab dengan Qinlan. Apa, ada bar baru di kota Nanyuan? Temanku kenal pemilik bar ini, jadi aku akan mengajak semua orang ke bar itu malam ini. Maukah kamu ikut dengan kami? Xiao Yu berkata pada Fendi Zanders. Oke, kirimkan saya lokasinya, dan saya akan pergi mencari Anda ketika waktunya tiba. Sebenarnya, jika itu normal, Fendi Zanders pasti akan menolak. Lagi pula, Fendi Zanders sama sekali tidak tertarik pergi ke bar, dan dia tidak mengerti mengapa anak muda zaman sekarang sangat suka pergi ke bar. Hanya saja pikiran Fendi Zanders penuh dengan hal-hal tentang Qinlan. Dia hanya ingin bergegas dan mencari tahu tujuan kedatangan Qinlan ke kota Nanyuan. Itu sebabnya Fendi Zanders langsung setuju. Tidak apa-apa, aku akan mengirimimu pesan WeChat nanti. Xiao Yu melihat bahwa Fendi Zanders tampak sangat cemas saat ini, jadi dia tidak terus terlibat dengan Fendi Zanders, dan membiarkan Fendi Zanders pergi setelah membuat janji. Setelah Xiao Yu melepaskan Fendi Zanders langsung berlari keluar kelas. Xiao Yu berdiri di sana dan melihat punggung Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena dia tidak tahu apa yang membuat Fendi Zanders begitu cemas. Dalam kesan Xiao Yu, Fendi Zanders selalu menjadi orang yang sangat tenang. Setelah Fendi Zanders berlari keluar kelas, dia menemukan bahwa Qinlan belum pergi jauh, jadi dia mempercepat langkahnya. Dan Qinlan sepertinya telah memperhatikan Fendi Zanders yang mengejar dari belakang, dan tidak bisa menahan senyum sedikit, lalu berdiri di tempat dan menunggu Fendi Zanders menyusul. Mengapa kamu datang ke kota Nanyuan? Setelah Fendi Zanders menyusul Qinlan, dia bertanya langsung pada Qinlan.
Kinlan menoleh untuk melihat siswa di sekitarnya, dan berkata dengan lembut, apakah menurutmu pantas untuk berbicara di sini? Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu berkata langsung, oke, ayo kita cari tempat di mana tidak ada orang di sekitar. Kinlan melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, dan melanjutkan untuk berjalan maju dengan kakinya yang ramping dan indah. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders mengikuti Kinlan ke kantor. Kantor ini seharusnya milik Kinlan. Fendi Zanders mengetahui koneksi dan kemampuan Kinlan, jadi sangat normal jika Universitas Nanyuan mengatur kantor seperti itu untuknya. Setelah memasuki kantor, Kinlan menuang secangkir kopi untuk dirinya sendiri, lalu bersandar di meja dan memandang Fendi Zanders yang berdiri di depan pintu. Fendi Zanders langsung menutup pintu, dan kemudian bertanya pada Kinlan, mengapa kamu datang ke kota Nanyuan? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu, kan? Kinlan menjawab dengan acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan, bocah Zanders, kamu benar-benar tidak jahat, aku sangat membantumu, aku akhirnya mendapatkan proyek kereta bawah tanah dari Sui Yuanlong, tetapi kamu secara langsung itu diberikan kepada orang-orang di Rockefeller, dan lalu lari ke kota Nanyuan tanpa bersuara, apa maksudmu? Mengapa saya datang ke kota Nanyuan, apakah kamu tidak mengetahuinya di dalam hati? Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Aku tidak begitu paham. Kinlan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena Anda mengizinkan saya mengungkap identitas saya, bagaimana saya bisa datang ke kota Nanyuan? Fendi Zanders berkata dengan penuh semangat. Bab 1042. Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih luar biasa. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan bertanya, Fendi Zanders, sebenarnya, terkadang, saya benar-benar tidak mengerti apa yang ingin kamu lakukan. Apa yang salah dengan saya? Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu menatap Kinlan dan bertanya balik. Kamu mengatakan bahwa kamu sudah sangat kaya sekarang, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah orang terkaya di dunia, tetapi mengapa kamu harus membuang waktu di Universitas Jiangcheng? Tidakkah kamu tahu bahwa lawanmu yang sebenarnya apakah Rockefeller? Sekarang Anda dapat mengambil semua ini. Rockefeller adalah satu-satunya orang kaya, mengapa Anda tidak menghabiskan seluruh waktu Anda berurusan dengan Rockefeller? Kinlan berteriak pada Fendi Zanders tanpa daya. Hehe. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Kinlan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu akhirnya bersedia mengatakan yang sebenarnya sekarang, kan? Kamu sebenarnya ingin menggunakan aku untuk berurusan dengan Rockefeller, kan? Kamu selalu menganggapku sebagai alat untuk melawan Rockefeller. Ya, itulah yang kupikirkan. Tapi yang tidak diharapkan Fendi Zanders adalah Kinlan tidak menyangkal masalah tersebut sama sekali, tetapi hanya mengangguk dan mengakuinya. Kenapa aku harus dimanfaatkan olehmu? Fendi Zanders berteriak dengan marah. Karena Rockefeller adalah musuh terburukmu, jika kamu ingin benar-benar mewarisi warisan Li Xiuqian, maka kamu harus menyingkirkan Rockefeller, jika tidak, tidak peduli seberapa kaya kamu, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu dalam ketakutan, teman-temanmu, dan calon istrimu akan diancam oleh Rockefeller, kamu tidak perlu memikirkan dirimu sendiri, tetapi kamu tidak bisa mengabaikan orang lain di sekitarmu. Kinlan mengatakan sesuatu tanpa ekspresi, dan kemudian melanjutkan, kamu punya dendam terhadap Rockefeller, dan aku punya dendam terhadap Rockefeller, jadi aku bisa menggunakanmu untuk menghadapi Rockefeller. Fendi Zanders tercengang oleh teori Kinlan untuk sementara, karena dia merasa apa yang dikatakan Kinlan sepertinya masuk akal. Sudah takdir bagi Fendi Zanders untuk berurusan dengan Rockefeller. Kinlan ingin menggunakan Fendi Zanders, tetapi dari sudut pandang tertentu, tidak ada masalah besar. Hanya saja Kinlan sendiri yang mengatakannya, Fendi Zanders masih merasa sedikit tidak nyaman. Karena tidak ada orang yang suka dimanfaatkan oleh orang lain. Mengapa kamu ingin berurusan dengan Rockefeller? Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Kinlan dengan suara rendah. Mengapa aku berurusan dengan Rockefeller adalah urusanku. Aku sudah memberitahumu tentang masalah antara aku dan Rockefeller sebelumnya. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku akan memberitahumu jika waktunya tepat. Jawab Kinlan. Lalu kenapa kamu datang ke kota Nanyuan? Fendi Zanders terus bertanya. Saya kuliah di Universitas Jiangcheng untuk dekat dengan Anda. Sekarang saya datang ke kota Nanyuan untuk dekat dengan Anda. Saya harus mengetahui setiap gerakan Anda. Kinlan berkata perlahan. Tapi Fendi Zanders memandang Kinlan di depannya, dengan ekspresi patah di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, saudari, bagaimana saya menyinggung perasaan Anda? Mengapa Anda harus begitu mengganggu saya? Aku tidak mengganggumu, aku di sisimu, itu akan sangat membantumu. Saat ini, ekspresi wajah Kinlan tampak jauh lebih tenang, dan dia tersenyum tipis pada Fendi Zanders. Bahkan jika Anda berada di kota Nanyuan, saya tidak akan pernah berurusan dengan Rockefeller sesuai dengan ide Anda. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya lakukan sekarang, dan saya akan melanjutkan selangkah demi selangkah sesuai dengan ide saya. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin menyelesaikan kuliah sekarang juga, bukan? Kinlan mencibir pada Fendi Zanders. Faktanya, dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders harus menyelesaikan kuliahnya.
Itu benar. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, saya akui apa yang Anda katakan sebelumnya benar. Uang di tangan saya memang cukup untuk hidup 10 kehidupan, tetapi uang itu sebenarnya bukan milik saya sama sekali. Hanya saja hanya sementara di tanganku, dan semua yang kumiliki sekarang sama, entah itu keluarga Rockefeller atau keluarga Lee, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil barang-barang ini dariku. Setelah aku kehilangan segalanya di masa depan, aku akan kembali ke kehidupanku sebelumnya. Pada saat itu, aku tidak akan punya apa-apa. Bahkan jika aku menyerah pada studi akhirku, apa yang akan aku lakukan untuk hidup? Qin Lan memandang Fendi Zanders di depannya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Saya berbeda dari Anda generasi kedua yang kaya. Uang saya jatuh dari langit. Saya tidak tahu kapan uang itu akan hilang. Anda semua memiliki pendukung di belakang Anda, tetapi saya tidak punya apa-apa. Saya telah melalui ini, saya tinggal di masyarakat terbawah, jadi saya tidak ingin hidup seperti sebelumnya. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, pemikiran saya sekarang sangat sederhana. Saya tidak akan menyerahkan semua yang saya miliki sekarang, tetapi saya tidak ingin mengubah hidup yang seharusnya menjadi milik saya karena semua ini, setidaknya ketika saya kehilangan ini sepanjang waktu, saya masih bisa bertahan hidup di masyarakat ini. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tetapi sejak Anda mewarisi warisan Li Xiuqian, Anda tidak punya jalan untuk kembali. Begitu kamu kehilangan barang-barang ini sekarang, keluarga Lee dan Rockefeller tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Qin Lan berkata dengan suara rendah. Mereka tidak bermaksud melepaskanku sekarang, tapi apakah aku masih hidup? Fendi Zanders berkata dengan tidak biasa. Dengan tenang. Dan Qin Lan memandang Fendi Zanders di depannya, dan tidak tahu bagaimana membujuknya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, oke, karena kamu sangat ingin menyelesaikan membaca buku itu, aku bisa menghargai pilihanmu, dan aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu ini di masa depan, tapi saya tidak mengerti mengapa Anda memilih datang ke kota Nanyuan. Kota Nanyuan tidak termasuk dalam lingkup 4 provinsi besar, Anda dapat memilih kota mana saja di 4 provinsi besar. Fendi Zanders memandang Qin Lan di depannya dan tidak berkata apa-apa, karena dia tidak tahu apakah Qin Lan dapat dipercaya, dan dia tidak ingin memberitahu Qin Lan segalanya tentang dirinya. Semakin lama Fendi Zanders berhubungan dengan Qin Lan, semakin Fendi Zanders merasa bahwa Qin Lan adalah wanita yang menakutkan. Fendi Zanders, aku tahu kamu tidak mempercayaiku, tapi jangan lupa bahwa aku tidak pernah menyakitimu selama ini. Sebaliknya, aku telah membantumu berkali-kali. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi dengan menanyakan hal ini padamu. Pertanyaan. Saya hanya ingin tahu apa yang akan Anda lakukan, mungkin saya dapat membantu Anda di tempat lain. Qin Lan sepertinya memahami pikiran Fendi Zanders sekilas, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Lan. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya pada Qin Lan. Bab 1043. Fendi Zanders tahu bahwa Qin Lan adalah wanita yang buruk, tetapi Fendi Zanders tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qin Lan. Tapi bagaimanapun juga, Qin Lan tidak pernah melukai dirinya sendiri. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa sumber daya jaringan yang saya miliki di kota Nanyuan jauh melebihi yang ada di kota Jiangcheng. Qin Lan mengingatkan Fendi Zanders dengan lembut. Saya datang ke kota Nanyuan terutama karena 2 hal. Fendi Zanders berkata tiba-tiba. 2 hal yang mana? Qin Lan bertanya dengan ringan. Yang pertama adalah tunanganku sekarang berada di kota Nanyuan. Dia tiba-tiba pulang ke rumah karena suatu alasan, dan dia belum memberitahu siapapun. Aku ingin mencari tunanganku. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Saat ini, dia tidak memberitahu Qin Lan bahwa Cleo Fei Lin adalah manajer umum grup Tiancheng, karena dia takut Qin Lan akan menyelidiki Cleo Fei Lin. Masalah ini antara kamu dan tunanganmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak bisa membantumu. Qin Lan berkata dengan ringan. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda dalam masalah ini. Fendi Zanders menjawab dengan hampa, dan kemudian melanjutkan, hal kedua adalah saya menemukan penyebab kematian orang tua saya. Kemungkinan besar ada sesuatu yang perlu dilakukan. Lakukan dengan Wei Yong, penanggung jawab Rockefeller di Provinsi Zhonghai. Tidak ada kemajuan dari pihak Su Yurou, dan Cleo Fei Lin tidak pernah kembali. Meskipun minggu sebelumnya telah berlalu dengan sangat damai, Fendi Zanders sangat cemas di dalam hatinya. Fendi Zanders tahu bahwa kemampuan Su Yurou terbatas, jadi jika dia menunggu Su Yurou mengetahui tentang Zhou Ping, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Dan apa yang dikatakan Qin Lan barusan benar-benar menyentuh hati Fendi Zanders, itulah mengapa Fendi Zanders mengungkapkan tujuannya. Wei Yong. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qin Lan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan nada tak berdaya, kemungkinan menemukan orang yang bertanggung jawab atas Rockefeller di Provinsi Zhonghai sangat kecil, dan saya tinggal di Jiangcheng kota. Sudah lama sekali, belum diselidiki siapa penanggung jawab Rockefeller di Provinsi Dongjiang. Saya tahu.
Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan, pasti sangat sulit menemukan Wei Yong, jadi saya berencana untuk memulai dengan Zhou Ping, penanggung jawab kota Nanyuan. Selama saya bisa mengendalikan Zhou Ping, aku bisa menemukan Wei Yong. Apakah kamu punya informasi tentang Zhou Ping? Qin Lan bertanya. Sudah. Fendi Zanders mengangguk. Karena Anda memiliki informasi Zhou Ping, maka mudah untuk menanganinya. Anda dapat memberi saya informasi Zhou Ping, dan saya akan membantu Anda menemukan pegangan Zhou Ping. Qin Lan mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Setelah Fendi Zanders melihat Qin Lan begitu proaktif, ekspresi wajahnya tampak semakin ragu-ragu. Oke, jangan bertindak bersamaku. Jika kamu bisa mengambil inisiatif untuk memberitahuku hal-hal ini, kamu pasti ingin aku membantu. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membantumu kecuali aku. Kamu harus cepat dan dapatkan informasi Zhou Ping berikan padaku. Qin Lan sepertinya bisa memahami pikiran Fendi Zanders selamanya, dan inilah yang paling ditakuti Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qin Lan, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain mengirimkan informasi Zhou Ping ke Qin Lan, dan kemudian berkata dengan dingin, jika penyebab kematian orang tua saya tidak diselidiki, saya tidak akan meninggalkan kota Nanyuan, dan saya tidak akan melakukan apapun sesuai keinginan Anda. Jadi begitu. Qin Lan sedikit mengangguk. Lalu kapan kamu bisa menyelidikinya? Fendi Zanders memandang Qin Lan dan terus bertanya. Saya tidak yakin kapan saya bisa menyelidikinya. Bagaimanapun, Zhou Ping juga anggota Rockefeller. Agak sulit untuk menyelidikinya, tapi saya akan melakukannya secepat mungkin. Jawab Qin Lan sambil melihat informasi Zhou Ping. Baiklah. Fendi Zanders mengangguk tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, saya tidak ingin siapapun di kota Nanyuan mengetahui identitas saya, jadi sebaiknya Anda tetap bersikap rendah hati, atau saya tidak akan pernah melihat Anda lagi dalam hidup ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengungkapkan identitasmu lagi kali ini. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan tersenyum menawan, yang sangat provokatif. Setelah Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Ngomong-ngomong, Fendi Zanders, di mana rumahmu? Berikan aku kunci rumahmu juga. Tapi saat ini, Qin Lan tiba-tiba berbicara. Fendi Zanders tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Qin Lan, dan kemudian berkata dengan ekspresi sangat bingung, mengapa kamu menginginkan kunci rumahku? Begini. Lingkungan asrama yang disiapkan Universitas Nanyuan untuk saya agak buruk. Saya tidak terlalu menyukainya, jadi saya menyewa rumah di dekat Universitas Nanyuan. Rumah itu baru saja saya renovasi. Bau di dalamnya agak kuat. Aku akan tinggal di rumahmu sebentar. Kata Qin Lan dengan santai sambil menjentikkan informasi di telepon dengan jari giok putihnya. Kamu ingin tinggal di rumahku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, dia langsung terdiam, dengan ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya. Benar, tapi jangan khawatir, aku tidak akan tinggal lama, paling lama setengah bulan. Qin Lan sedikit mengangguk. Bukankah tidak pantas bagi kita berdua untuk hidup bersama? Fendi Zanders berkata dengan sedikit malu. Apa yang tidak pantas, aku tidak ingin tidur satu ranjang denganmu. Qin Lan menatap Fendi Zanders dengan flamboyan, lalu melanjutkan, saya datang ke kota Nanyuan karena Anda. Jika saya tidak pergi ke rumah Anda saat ini, kemana saya akan pergi? Aku juga tidak mengizinkanmu datang. Fendi Zanders berteriak dengan suara patah. Fendi Zanders, mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Saya baru saja tiba di kota Nanyuan dan saya ingin membantu Anda menyelidiki masalah Zhou Ping. Anda bahkan tidak mau membantu masalah ini. Qin Lan berteriak dengan marah. Aku tidak bermaksud begitu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki banyak koneksi di kota Nanyuan? Mengapa kamu tidak meminta bantuan orang lain? Fendi Zanders memandang Qin Lan dan bertanya. Saya tidak kenal orang-orang itu, dan saya tidak suka meminta bantuan orang lain karena masalah sekecil itu. Kata Qin Lan ringan. Kalau begitu kamu tidak bisa tinggal di rumahku, kan? Kalau tidak, aku akan memesankan hotel untukmu, dan kamu bisa tinggal di hotel itu sebentar. Fendi Zanders masih merasa aneh baginya tinggal bersama Qin Lan, jadi dia menolak tanpa memikirkannya. Hotel ini tidak aman, dan saya sangat tidak menyukai lingkungan di hotel. Qin Lan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu maksudmu, kamu harus tinggal di rumahku, bukan? Fendi Zanders mengertakkan gigi dan bertanya. Benar, ini hanya tinggal sementara selama beberapa hari, tidak akan menundamu atau apapun. Qin Lan berkata dengan ringan. Melihat Qin Lan di depannya, Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa. Bab 1044. Meskipun Fendi Zanders sekarang memiliki kamar kosong di rumahnya, Fendi Zanders merasa cepat atau lambat sesuatu akan terjadi jika dia tinggal bersama wanita seperti Qin Lan. Dan Cleo Feilin tidak tahu kapan dia akan kembali. Jika Cleo Feilin mengetahui bahwa dia tinggal bersama Qin Lan, Fendi Zanders tidak akan bisa terhanyut bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan atau dibujuk Qin Lan, Fendi Zanders memilih untuk menolak. Kamu bisa tinggal dimanapun kamu suka. Lagi pula, jika kamu tidak bisa tinggal di rumahku, aku tidak akan tinggal bersamamu.
Fendi Zanders melontarkan kata-kata kasar ini kepada Qin Lan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Qin Lan. Qin Lan melihat punggung Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya tampak sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Baiklah, Fendi Zanders, kamu bahkan tidak ingin membantu dalam masalah ini. Terima kasih kepada saudara perempuanku, aku masih sangat baik padamu, tunggu saja aku." Setelah Fendi Zanders meninggalkan kantor Qin Lan, dia menemukan bahwa langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan hanya ada sedikit orang di sekolah, jadi Fendi Zanders berencana memanggil mobil untuk pulang. Namun sebelum Fendi Zanders meninggalkan sekolah, dia menerima telepon dari Xiao Yu. "Ada apa?" Fendi Zanders bertanya dengan lembut. "Saudaraku, kita sudah sampai di bar, kenapa kamu belum datang?" Xiao Yu bertanya dengan nada sangat cemas. "Oh, aku akan segera ke sana." Fendi Zanders buru-buru menjawab. Karena kemunculan Qin Lan yang tiba-tiba barusan, Fendi Zanders lupa menyetujui Xiao Yu pergi ke bar temannya untuk bergabung dengannya. "Oke, kalau begitu cepat kemari, Du Siwei dan yang lainnya sudah tiba, dan mereka menunggumu sekarang." Xiao Yu menambahkan. Begitu. Fendi Zanders setuju, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders keluar dari Universitas Jiangcheng, lalu menghentikan taksi dan pergi ke bar yang dikirimkan Xiao Yu kepada Fendi Zanders. Setelah turun dari mobil, Fendi Zanders mengetahui bahwa hotel tersebut baru saja dibuka, karena masih ada 2 keranjang bunga yang diletakkan di pintu masuk bar. Saat ini, banyak sekali mobil mewah yang terparkir di depan bar, dan banyak juga wanita cantik dengan pakaian seksi dan modis yang datang dan pergi. Wanita cantik ini harus datang ke bar untuk mencari gadis, sedangkan generasi kedua yang kaya ada di sana untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xiao Yu. Segera Xiao Yu berlari keluar dari bar, dan melambai ke Fendi Zanders sambil tersenyum. "Saudaraku, kamu akhirnya sampai di sini, kukira kamu tidak akan datang." Xiao Yu merangkul bahu Fendi Zanders dan berkata, "Saya baru saja mengalami sesuatu, jadi saya tertunda." Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. "Tidak apa-apa, kemari saja. Bagaimana lingkungan bar ini lumayan? Apa banyak yang cantik?" Sambil berbicara, Xiao Yu membawa Fendi Zanders ke bar. "Tidak buruk." Fendi Zanders mengatakan sesuatu yang asal-asalan, nyatanya, Fendi Zanders sama sekali tidak tertarik dengan tempat-tempat seperti bar. Jika bukan karena Xiao Yu, mustahil Fendi Zanders datang ke sini. "Biar ku beritahu, bar ini sepertinya dibuka oleh kakak laki-laki. Temanku adalah manajer bar ini. Hari ini, semua minuman mendapat diskon 70%. Kamu bisa bermain sesukamu, dan aku akan membayarnya." Xiao Yu berkata pada Fendi Zanders dengan sangat bangga. "Hehe, oke." Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengikuti Xiao Yu ke depan Li Qianqian dan yang lainnya. Li Qianqian, Chen Rong, Zhao Zishan, Du Siwei, dan beberapa gadis datang ke sini hari ini, dan Fendi Zanders tahu bahwa gadis-gadis ini jelas berpakaian bagus, dengan riasan indah di wajah mereka, dan semua pakaian di tubuh mereka. Semuanya pakaian klub malam. Mengenakan rok mini dengan kaos off the shoulder dan sepatu hak tinggi, sama sekali tidak terlihat seperti klub universitas, melainkan lebih seperti pekerja kantoran perkotaan. Di antara beberapa gadis ini, yang paling menarik perhatian adalah Du Siwei. Hari ini ia mengenakan tube top sling, memperlihatkan dadanya yang penuh, dan tubuh bagian bawahnya adalah celana pendek denim ketat, yang meregangkan pinggulnya dengan erat, dengan lekuk tubuh yang indah dan menggoda. Lebih jauh ke bawah, ada sepasang kaki ramping dan lurus yang indah, dengan sepasang sepatu hak tinggi di kaki, dan keseluruhan orang terlihat sangat seksi dan menggoda. Tapi melihat anak laki-laki itu, selain pakaian normal Xiao Yu, Guo Jie masih berpakaian biasa, dan Hebo adalah rumah yang sangat gemuk, apalagi Fendi Zanders, meskipun pakaian di tubuh Fendi Zanders jelas jauh lebih mahal daripada yang sebelumnya, tapi tidak dianggap barang mewah, paling banyak 1 atau 2.000 yuan, yang tidak akan membuat orang dipandang remeh, tapi juga tidak akan membuat orang dipandang remeh. Wanita cantik seksi dan modis ini sangat kontras dengan Fendi Zanders, yang terlihat sedikit lemah. Dari waktu ke waktu, seseorang akan berinisiatif untuk melihat Fendi Zanders dan yang lainnya, bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini berkumpul. "Oke, karena semuanya sudah ada di sini, ayo mulai." Xiao Yu berteriak sambil tersenyum, lalu langsung mengedipkan mata ke arah pelayan. Setelah melihat mata Xiao Yu, mungkin karena minumannya didiskon 30% hari ini, jadi Xiao Yu memesan banyak anggur enak. Semua orang mulai minum sambil mengobrol. Chen Rong dan Hebo sudah bersama, jadi keduanya secara alami menjadi lelah, dan Zhao Zishan dan Guo Jie sedang mengobrol sambil makan sepiring buah. Xiao Yu mengenal manajer bar ini, jadi dia berinisiatif untuk membawa Li Qianqian kepada teman-temannya, berencana untuk memperkenalkan Li Qianqian kepada teman-temannya. Untuk sesaat, orang-orang yang hadir ini sepertinya punya urusan masing-masing. Namun hanya Fendi Zanders dan Du Siwei yang masih duduk di sofa. Fendi Zanders menghela nafas tak berdaya, lalu menyipitkan matanya dan memandang pria dan wanita tampan di lantai dansa. Namun kenyataannya, apa yang dipikirkan Fendi Zanders saat ini adalah tentang wanita itu, Qin Lan.
Sekarang Fendi Zanders benar-benar dibuat bingung oleh Qin Lan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita Qin Lan ini, dan dia tidak tahu apakah Qin Lan benar-benar dapat diandalkan seperti yang dia katakan. Dan ketika Du Siwei melihat Fendi Zanders masih belum berinisiatif untuk berbicara dengannya kali ini, jejak ketidakberdayaan muncul di mata Du Siwei. Namun dia merasa karena Fendi Zanders memiliki tunangan, wajar saja jika dia tidak berbicara dengannya. Namun, Du Siwei juga memiliki pemikirannya sendiri, dia tidak akan datang ke pertemuan Xiao Yuhebo dan yang lainnya sebelumnya. Tapi kali ini tiba, karena Du Siwei baru saja putus dengan pacarnya, dan Fendi Zanders memperlakukan Du Siwei dengan sangat acuh tak acuh, jadi Du Siwei sebenarnya punya ide untuk ingin menghubungi Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders terlihat bagus, dan kondisinya seharusnya dapat diterima. Du Siwei berpikir bukan tidak mungkin memberi kesempatan pada Fendi Zanders. Mengenai fakta bahwa Fendi Zanders sudah memiliki tunangan, gadis seperti Du Siwei tidak akan mengingatnya sama sekali. Lagi pula yang dimaksud tunangan adalah dia belum menikah. Karena dia belum menikah, dia tidak dianggap sebagai simpanan. Bab 1045 di dalam bar. Aku mendengar dari Xiao Yu bahwa kamu sepertinya bukan berasal dari kota Nanyuan. Setelah Du Siwei ragu-ragu sejenak, dia berinisiatif bertanya pada Fendi Zanders. Dia merasa bahwa dia harus mengambil inisiatif. Dengan kecantikannya sendiri, selama ia berinisiatif, tidak ada manusia yang tidak bisa dijatuhkan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Du Siwei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Du Siwei, dan kemudian berkata dengan ringan, saya dari Jiangcheng. Apakah kamu benar-benar sudah mempunyai tunangan? Du Siwei memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Dengan Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengeluarkan ponselnya dan memainkan Xiao Xiao Le, seolah memberitahu Du Siwei bahwa dia tidak berniat untuk terus mengobrol dengannya. Dan setelah Du Siwei melihat Fendi Zanders benar-benar memainkan permainan itu, ekspresi wajahnya sangat tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, saat ini, ada seorang wanita cantik di hadapannya. Dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ini, dan malah mengambil ponselnya untuk bermain game. Ini benar-benar tidak menghormati Du Siwei. Faktanya, Fendi Zanders melakukan ini hanya untuk memberitahu Du Siwei bahwa dia sama sekali tidak ingin bersikap ambigu dengan gadis lain. Awalnya, Du Siwei ingin memberi Fendi Zanders kesempatan, tapi dia merasa Fendi Zanders agak terlalu sombong. Bahkan ketika dia bertemu dengan pacar generasi kedua, dia tidak begitu sombong. Jika Fendi Zanders benar-benar memiliki modal arogansi, Du Siwei tidak akan memikirkan apapun, tetapi di mata Du Siwei, Fendi Zanders hanyalah generasi kedua yang kaya jika dia meninggal. Jika bukan karena ketampanannya, tidak akan ada yang memperhatikannya sama sekali. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi begitu sombong di hadapannya? Du Siwei merasa tidak bahagia di hatinya, jadi dia langsung mengambil gelas anggur dan menyesap anggur yang sudah direnungkan, lalu bangkit untuk berjalan-jalan di lantai dansa. Namun saat ini, seorang pemuda berinisiatif berjalan ke sisi Du Siwei, dan berkata sambil tersenyum, cantik, halo. Du Siwei dapat dikatakan sebagai kecantikan yang paling menarik perhatian di seluruh bar, dan gadis-gadis lain akan terlihat hilang cahayanya di depan Du Siwei. Begitu banyak orang yang baru saja mengincar Du Siwei, tetapi karena mereka tidak mengenal Du Siwei. Apakah Siwei datang dengan pacarnya, jadi dia diam-diam mengamati. Ketika mereka tahu bahwa Du Siwei dan Fendi Zanders sepertinya bukan pacar, mereka berinisiatif untuk memulai percakapan. Halo. Du Siwei mengangguk dengan tenang ke arah pemuda itu. Saat ini, pemuda ini terlihat rata-rata, dan dia seharusnya beberapa tahun lebih tua dari Fendi Zanders dan yang lainnya. Ia mengenakan setelan Armani dan jam tangan Tissot, memberikan kesan bahwa ia jelas merupakan orang sukses. Dibandingkan dengan siswa seperti Fendi Zanders, masih terdapat kesenjangan yang besar. Apa, cantik, aku baru saja membuka beberapa botol Lafite di dalam kotak. Pemuda itu merapikan jasnya, lalu bertanya pada Du Siwei sambil tersenyum. Maaf, aku di sini bersama pacarku. Du Siwei tidak ingin berbicara secara langsung. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Du Siwei, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders digunakan sebagai tameng oleh seseorang, Du Siwei mengatakannya tanpa bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi pacarnya, jadi Fendi Zanders tentu saja sangat kesal, tetapi demi Xiao Yu dan Li Qianqian, Fendi Zanders tidak bisa berbuat apa-apa. Pacar Anda. Setelah mendengar kata-kata Du Siwei, pemuda itu tertegun sejenak, lalu menyipitkan matanya dan melihat posisi Fendi Zanders. Ketika pemuda itu melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya jelas sedikit menghina. Dia sepertinya berpikir bahwa seorang mahasiswa seperti Fendi Zanders tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya, jadi dia berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, adik, kamu seharusnya masih bersekolah di usia muda, kan? Sekolah mana yang kamu dari? Kami dari Universitas Nanyuan. Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Du Siwei mengambil inisiatif untuk menjawab. Dari Universitas Nanyuan. Setelah mendengar ini, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, saya kenal Direktur Qian dari Universitas Nanyuan Anda. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, adik, datanglah bekerja di perusahaan saya setelah lulus. Perusahaan kekurangan orang sekarang.
Setelah Du Siwei mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap pemuda itu dengan samar, agak terkejut di dalam hatinya. Karena dia tidak menyangka pemuda ini terlihat masih sangat muda, namun dia sudah menjadi bos sebuah perusahaan, yang menunjukkan bahwa kondisi keluarga pemuda ini seharusnya sangat baik. Tidak. Dan Fendi Zanders berkata tanpa mengangkat kepalanya sambil bermain xiao-xiaole. Hehe adikku, karena kita berdua bisa saling mengenal, itu juga takdir. Apa kamu mau mengajak pacarmu ke kotaku untuk minum? Pemuda itu memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Tidak. Fendi Zanders tidak mengangkat kepalanya dari awal sampai akhir, dia juga tidak melirik pemuda itu, dia memainkan permainan itu dengan serius sepanjang waktu. Nak, apakah kamu sedikit tidak tahu malu? Merupakan kehormatan bagimu bagi Tuan Zhao untuk mengundangmu minum. Apa yang kamu seret ke sini? Ketika teman-teman di sekitar pemuda itu melihat Fendi Zanders begitu sombong, mereka langsung menjadi sedikit kesal, menunjuk ke arah Fendi Zanders dan mengumpat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, dia akhirnya mengangkat kepalanya perlahan, dan berkata dengan ringan kepada pemuda itu, pergilah. Du Siwei tiba-tiba menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dengan sedikit keterkejutan di matanya, dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu sombong. Apa katamu? Pemuda itu mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Zanders. Cepat keluar dari sini, atau aku akan mematahkan kakimu. Fendi Zanders mengangkat telepon lagi, dan berkata dengan santai sambil bermain xiao-xiaole. Pemuda itu langsung marah besar, dan berteriak keras, nak, apakah aku memberimu wajah? Fendi Zanders, apa yang terjadi? Hebo, yang baru saja minum dengan Chen Rong, melihat ada yang tidak beres, jadi dia berdiri dan bertanya pada Fendi Zanders. Guo Jie juga berjalan ke sisi Fendi Zanders tanpa suara. Pemuda itu menemukan ada banyak orang di pihak Fendi Zanders, dan hanya ada satu orang di sampingnya. Jika ada konflik, dia pasti yang menderita. Kalian luar biasa sekali kan? Kalian semua tunggu aku. Pemuda itu berteriak sekeras-kerasnya, lalu menoleh dan berjalan menuju kejauhan. Setelah melihat pemuda itu pergi, Du Siwei mengerutkan kening dan berkata kepada Fendi Zanders, mengapa kamu baru saja mengatakan itu? Bagaimana jika orang itu benar-benar memiliki latar belakang untuk membalas dendam padamu? Bukankah itu yang kamu inginkan? Fendi Zanders menatap telepon dan berkata dengan nada tenang yang tidak biasa. Salam saya. Du Siwei tercengang saat dia melihat ke arah Fendi Zanders.